Halo semuanya. Di video kali ini aku belum akan bahas tentang aljabar ya, tapi aku akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkalian yang melibatkan negatif ya. Kenapa aku bahas ini? Ya ini salah satu hal terpenting yang lupa aku mention di video sebelumnya ya. Karena aku menemukan banyak dari kalian yang ya bukan banyak dari kalian sih, karena di video sebelumnya ya belum ada yang nonton ya. Tapi aku menemukan bahwa banyak orang ya, terutama adikku itu yang belum paham nih tentang yang kayak beginian. Contohnya kayak gini, misal kalian punya negatif 3 dikurangi negatif 3. Nah ini berapa coba, kalau menurut kalian tuh berapa ini? Ya ini jawabannya adalah 0 ya. Tapi kenapa gitu kan? Ya itu yang akan kita bahas di video kali ini. Bentar ya, ini tampaknya ada sedikit masalah. Kenapa kok kayak gini lagi sih, ya elah. Nah itu tadi adalah salah satu contohnya ya, tapi itu yang penjumlahan pengurangan. Nah kalau yang perkalian pembagian gimana? Coba kalau misal negatif 2 dikalikan dengan negatif 4 ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 8. Kalau misal 2 dikalikan dengan negatif 4, ini hasilnya berapa? Hasilnya negatif 8. Nah banyak orang yang belum paham kenapa kok bisa seperti itu gitu. Kali ini aku akan bahas ya, dimulai dari penjumlahan dan pengurangan. Gimana tuh caranya? Misal ya, di sini paling gampang adalah kita gambar garis bilangan dulu untuk memudahkan. Jadi di bagian tengahnya ini aku kasih 0 ya, sisanya ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ini 1, 2, 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, misal kita punya, aku akan ajari kalian dulu cara menggunakan garis bilangan ini ya. Coba misal kalian punya di sini 1 ya ditambah 3. Di sini 1 kan. Dan 1 ini sebenarnya di kirinya ini ada positif, teman-teman. Kenapa kayak begini? Ya, sebenarnya emang begini, kecuali ada negatifnya. Baru ini negatif. Kalau nggak ada, ini tuh sebenarnya ada positifnya di sini ya. Ini kan nggak ada nih, kirinya nggak ada apa-apa. Ya, jadi ada positif sebenarnya, tapi karena ini positif ya, jadi ya nggak perlu tulis, biar iya nggak tahu kenapa ya, tapi ya emang dari dulu begini gitu. Jadi ini positif 1 ya, dan yang perlu kalian tahu adalah kalau positif itu ke kanan dan kalau negatif itu ke kiri. Oke, jadi di sini positif 1 yang artinya adalah, bentar ya aku tulis dulu ya, positif itu kanan dan negatif itu kiri ya, ini adalah arah. Oke, positif 1 berarti dari 0 ya, mulainya dari 0 semuanya ke kanan kan, karena positif ke kanan 1 kali, dan di sini ditambah 3 ya, ini ditambah 3, positif kan, berarti positif 3 ya, ditambah 3. Ini kalian bisa baca positif atau ditambah, yang ini bisa kalian baca negatif atau dikurang, sama aja. Tambah 3 berarti ke kanan 3 kali, 1, 2, 3 ya, ini 4 ya kan, ini kan sama dengan 4, jadi benar ya. Oke, coba contoh yang lain. Misal kok gini sih, kok hapus ya. Misal berapa ya, 2 tambah 2 lah, 2 tambah 2 atau 2 tambah 1. Oke, jadi positif 2 berarti ke kanan 2 kali, mulai dari 0 dan ke kanan 2 kali, 1, 2, terus ke kanan lagi 1 kali nih, positif 1, 1, nah 3 jadinya. Oke, itu adalah yang positif ya. Coba kalau yang negatif gimana? Sama aja, tinggal dibalik. Jadi misal ada negatif 4, jangan negatif 4, misal ada negatif 1 kurang 3 ya, negatif 1 ke kiri 1 kali ya kan, karena negatif. Terus negatif 3 dikurangi 3, dikurangi kan ke kiri lagi 3 kali, 1, 2, 3, negatif 4 ya, ini hasilnya adalah negatif 4. Oke, terus misal negatif 1 dikurang 1 ya ke kiri 1 kali, terus ke kiri lagi 1 kali, negatif 2. Nah tapi kalau begini, misal positif 1 dikurangi 4 gini, misal positif 1 dikurangi 4, gimana coba? Positif 1 dari 0 ke kanan 1 kali, oke, terus dikurangi 4 ya, berarti ke kiri 4 kali, 1, 2, 3, 4, negatif 3 hasilnya. Oke, nah
kalau misal dibalik, misal negatif 3 ditambah berapa ya, tambah 5 misal, ini hasilnya berapa? Ke kiri 3 kali berarti ya kan, karena negatif 3, negatif ke kiri berapa kali? 3 kali, 1, 2, 3. Nah terus positif 5 ditambah 5 kan, ditambah ke kanan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya adalah positif 2. Nah ini adalah yang gampang ya, tapi sebagian dari kalian itu bingungnya di sini nih. Misal ada negatif 2 dikurangi negatif 5 ini ya. Nah ini gimana coba? Negatif 2 dikurangi negatif 5. Pertama negatif 2 ya. Negatif 2 berarti ke kiri 2 kali. Oke, selesai. Terus dikurangi negatif 5. Nah di sini yang agak membingungkan. Di sini coba kalian bayangin aja dulu, negatifnya yang di sini tuh dihilangi ya, yang di sini tuh dihilangi, yang berarti ke kiri ya kan, negatif 5 doang, yang karena yang di sini dihilangi nih, dikurangi 5 doang, berarti ke kiri 5 lagi. Tapi di sini karena negatifnya 2, mikirnya kayak begini, ke kiri ya kan, negatif yang pertamanya ke kiri, tapi karena ada yang negatif kedua ke kiri lagi, jadi yang awalnya ke kiri tapi ke kiri lagi gitu, jadi putar balik akhirnya. Paham? Kalau misal aku gambarin pakai apa ya, misal pakai arah gitu ya, misal awalnya kalian ngarah ke sana, kalian muter 180 derajat karena ada negatif yang pertama ini, karena ada negatif yang kedua ini kalian muter 180 derajat lagi. Nah jadi jadi balik ke titik awal lagi gitu kan hadapnya. Ini sama aja kayak gitu, yang pada akhirnya ini cuma menyisakan negatif 2 ya kan, ke kiri tapi ke kiri lagi 5 kali, yang hasilnya positif 5 ya kan, positif 5 ke kiri tapi ke kiri lagi sebanyak 5 kali, ke kiri tapi ke kiri lagi gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya adalah 3, positif 3. Ini juga kalian mikirnya juga bisa dibalik nih, yang penting yang ada di pikiran kalian adalah di sini negatif, kalian pasangin aja nih, kalian kotakin gini aja. Nah gini ya, jadi kalau kalian mikir kayak gini tuh jangan kalian kotakin di sininya, negatifnya sendiri gitu jangan, tapi ini satu pasangan, ini satu pasangan ya. Jadi karena kalian mikirnya begitu, ini tuh bisa ditukar-tukar aja nih kotak-kotak ini, yang ini ke sini dan yang ini jadi ke sini gitu ya. Hasilnya adalah 5 dikurangi 2 ya kan, hasilnya 3. Oke. Nah coba kalau yang ini ini aku hapus gini aja ya. Kalau gimana ya misalnya, misal negatif 4 dikurangi negatif 4. Nah ini gimana, ini yang tadi apa bukan ya, iya nggak tahu lah yang tadi apa bukan, tapi ini negatif 4 ya, ke kiri 4 kali dulu nih, 1, 2, 3, 4, hasilnya ada di negatif 4. Terus ke kiri lagi tapi ke kiri lagi sebanyak 4 kali ya kan, ke kiri tapi ke kiri lagi sebanyak 1, 2, 3, 4, hasilnya ada di 0. Oke, hasilnya ada di 0, jadi ini 0 ya kan, atau ini 4 ditambah 4 sama dengan 0. Mungkin guru kalian ngajarinnya gini ya, ini kan ada kayak begini nih, negatif 4 dikurangi negatif 4. Nah di sini bisa jadi positif, yang berarti ini negatif 4 tambah 4 ya. Itu cara ngajarnya menurutku ya nggak buruk tapi juga nggak yang baik, karena itu nggak ngajarin fundamentalnya gitu ya. Jadi aku ngajarin kalian yang fundamentalnya di sini. Oke, itu untuk untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk perkaliannya gimana? Di sini misal kalian punya 2 kali 2, ini kalau kalian jangan 2 kali 2, misal 3 dikali 2, ini tuh artinya adalah kalian punya 3 ini sebanyak 2 kali ya. Kalian punya 3 ya udah 3 ke 3 ini doang ya, ini dijumlahin nih. Oke, kalian punya yang kiri ini sebanyak 3 kali, atau kalau kalian pakai huruf itu gini, A kali B gitu, misal kalian punya A ini sebanyak B kali gitu ya. Jadi kalian kalikan A ini tambah A, pokoknya ini sebanyak N kali gitu ya. Nah kalau misal di sini kalian punya ini, btw kalian juga bisa tulis sebaliknya ya, sebaliknya 2 dikali 3
berarti 2 ini sebanyak 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2. Ini juga nggak apa-apa karena hasilnya sama aja. Nah, tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika salah satunya ini negatif, misal negatif 3 dikali 2. Nah, kalian nggak bisa tuh mikir di sini yang bisa begini ya. Yang bisa begini, negatif 3-nya ini sebanyak 2 kali. Jadi negatif 3 ditambah negatif 3. Nah, gini nih. Ya kan, negatif 3-nya sebanyak 2 kali. Jadi ini negatif 3 ya sama aja kayak negatif 3 dikurangi 3. Gini kan hasilnya. Yang tadi tuh ke kiri 3 kali, ke kiri 3 kali lagi, negatif 6. Nah, tapi kalau dibalik ini gimana? Nah, apakah bisa 2 ini sebanyak negatif 3 kali? Coba kalian pikir gimana tuh. Aku juga mikirnya ya, aku membayangkan itu nggak bisa. Coba 2 tapi sebanyak negatif 3 kali, gimana tuh mikirnya, nggak bisa ya. Jadi jadi kalau kayak gini, kalian balik gini bisa dihitung, tapi kalau dibayangin nggak bisa. Jadi pastikan kalian mikirnya yang ini, yang dikalikan berapa kali gitu ya. Intinya adalah ketika kalian ketemu negatif dikali positif, intinya kalau beda itu hasilnya pasti negatif ya. Jadi yang depan negatif, yang belakang positif gitu, atau yang depan positif, yang belakangnya negatif gitu, itu hasilnya pasti negatif. Tapi kalau sama, misal negatif 3 dikali negatif 2, itu hasilnya adalah sama aja. Ini bukan hasil ya, karena ini sama dengan, aku akan jelasin arti dari sama dengan di selanjutnya. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Nah, kenapa bisa begini? Ya, kenapa bisa begini? Karena gini, kalian awalnya negatif ya. Di sini kesimpulan yang bisa kita tarik dari yang atas ini nih, yang atas ini ya. Negatif itu membalikkan ya, jadi kayak mencermin gitu, kayak memberi cermin gitu. Jadi kan ini negatif 3 dikali 2 ya kan, yang ini nih. Negatif 3 dikali 2 itu gimana ya? Negatif 3 ini sebanyak 2 kali gitu kan. Tapi kalau di garis bilangan ini tuh dibikin cermin gitu. Jadi yang awalnya 3 kali 2 karena ada negatif, ya 3 kali 2 kan ke kanan nih arahnya karena positif. Tapi karena ada negatif, hasilnya jadi negatif nih. Jadi yang awalnya ke kanan jadi ke kiri. Nah, tapi kalau dua-duanya positif, ya yang awalnya itu adalah yang tadi ya, negatif 3 dikali 2, itu kan hasilnya negatif ya. Nah, ini hasilnya positif. Kenapa? Karena yang tadi negatif 3 dikali 2 ke kiri kan. Tapi ada negatif lagi, jadi dibalik lagi tuh ke sana, ke kanan ya. Jadi yang awalnya ke kiri tapi ke kiri lagi. Gitu. Sama aja kayak penjumlahan pengurangan tadi, tapi bedanya di sini tuh perkalian ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika beda ya. Beda ini positif negatif atau negatif positif, ini akan jadi negatif ya, hasilnya negatif. Tapi ketika sama, positif positif atau negatif negatif, ini akan jadi positif. Oke, karena ini tadi nih yang positif positif dan ini yang negatif positif atau positif negatif. Oke, kalau kalian punya pertanyaan tanyain aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Halo, ini aku dari masa depan. Ya, aku tadi lupa bahas ya, kalau tadi kan aku cuma bahas penjumlahan, pengurangan, sama perkalian ya. Tapi kalau pembagian kan belum aku bahas. Ini gampang aja sebenarnya ya, pembagian itu sama aja kayak perkalian. Tapi ya dibalik, yang tadinya perkalian jadi pembagian gitu kan. Jadi misal ada negatif 3 per negatif 2 nih ya kan. Atau jangan pakai per dulu lah ya. Misal negatif 3 dibagi negatif 2 ya kok negatif 2 sih. Misal negatif 2 dibagi negatif 1 nih, gini nih ya kan, ini akan jadi 3 gitu kan, karena ini sama aja kayak negatif 3 dibagi 1 gitu, ini sama dengan 3 gitu. Sama aja kan kayak yang perkalian tadi, jadi negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Pokoknya kalau beda itu negatif hasilnya, kalau sama hasilnya adalah positif. Oke, terima kasih.